Cepat Mas Tri, saya suntik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul lagi pada hari ini untuk melaksanakan kuliah problem pembelajaran MIPA yang insya Allah hari ini akan dipresentasikan materi oleh kelompok kami, kelompok 4 dengan tema problem pembelajaran MIPA. Saya akan perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Asep Gumilar, kemudian ada saudara Ipan, dan terakhir ada saudara Tri Atmojo. Kita mulai. Latar belakang. Menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2014, salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Peserta didik hanya menghafal informasi yang didapatkan dari sumber belajar. Sumber belajar dalam hal ini adalah guru, lingkungan, dan buku. Kenyataan ini berlaku untuk semua mata pelajaran termasuk pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah. Apa sih problem pembelajaran itu? Problematika pembelajaran adalah kesukaran atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran? Yang pertama itu media dan instrumen pembelajaran, yang kedua metode pengajaran, dan yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian. Media memegang kendali penting karena memiliki pengaruh dalam membantu guru mendemonstrasikan bahan atau materi pelajaran kepada siswanya. Dengan memilih metode pengajaran yang tepat, dapat menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Kemudian, evaluasi dapat mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran yang diberikan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Tri Atmojo. Padanya dipersilakan. Faktor-faktor terjadinya problematika pembelajaran. Menurut Demiati dan Sugiono, problematika pembelajaran berasal dari dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikan, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Terdapat berbagai faktor intern dalam diri siswa, yaitu yang pertama sikap belajar siswa, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga konsentrasi belajar, yang keempat mengolah bahan ajar, yang kelima menyimpan hasil belajar, yang keenam menggali hasil belajar, yang ketujuh kemampuan berprestasi, yang ke-8 rasa percaya diri, ke-9 keberhasilan belajar, dan ke-10 kebiasaan belajar, dan 11 adalah cita-cita. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut. Guru sebagai pembina. Sebagai guru, ia bertugas mengelola kegiatan belajar siswa dan memutuskan perhatian pada kepribadian siswa di sekolah. Faktor berikutnya itu sarana dan prasarana pembelajaran. Lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan terselenggaranya proses belajar yang baik. Kebijakan penilaian. Sekolah dan guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa. Lingkungan sosial siswa di sekolah. Terjadinya pergaulan
seperti hubungan akrab, kerjasama, bersaing, konflik, dan perkelahian. Kurikulum di sekolah. Program pembelajaran di sekolah berdasarkan daripada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuntunan kemajuan masyarakat. Komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran di sini ada guru. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah siswa. Komponennya, siswa dianggap sebagai objek belajar yang tidak tahu apa-apa dan memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus didesain dengan baik agar bisa sesuai dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa. Berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah tindakan untuk menentukan nilai atas suatu hal dalam konteks hasil pembelajaran. Slide berikutnya akan dibawakan oleh Bapak Ipan. Bapak Ipan, silakan. Terima kasih, Mas Tri. Selanjutnya adalah problem pembelajaran MIPA. Nah, problem pembelajaran MIPA ini terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus. Nah, terkait permasalahan umum itu adalah permasalahan-permasalahan yang merupakan permasalahan yang sering ditemukan oleh setiap guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Artinya, permasalahan umum ini adalah hampir semua guru merasakan atau pernah mengalami permasalahan ini. Makanya dinamakan dengan permasalahan umum adalah setiap permasalahan ini hampir dirasakan atau pernah dilalui oleh guru-guru, baik pelajaran IPA maupun pelajaran yang lain. Apa itu permasalahan umum? Yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar. Nah, guru harus memikirkan bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabus, meliputi cara menentukan jenis materi, kedalaman materi, ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan mengajar. Nah, setiap siswa di dalam kelas memiliki karakter yang berbeda-beda pada setiap individunya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi siswa dalam belajar. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Di mana di sini guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi dan lebih selektif terhadap penggunaan metode pembelajaran. Kemudian permasalahan khusus. Permasalahan khusus dalam pembelajaran MIPA itu adalah permasalahan yang timbul saat proses pembelajaran, tetapi tidak semua guru mengalami kesulitan tersebut. Next, Mas Agung. Nah, ini. Nah, jadi permasalahan khusus itu adalah permasalahan yang memang timbul saat proses belajar mengajar, tetapi tidak semua guru mengalami kesulitan tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah guru tidak siap mengajar. Kebanyakan guru yang memang sudah stay di kelas, nah berarti dia itu sudah siap untuk mengajar. Tapi ada beberapa juga dalam keadaan kondisi tertentu, guru tidak siap dalam mengajar. Makanya disebut dengan permasalahan khusus. Artinya tidak semua guru mengalami ini. Yang kedua adalah kesulitan
dalam membangkitkan minat. Nah, ini yang kedua adalah kesulitan guru dalam membangkitkan minat. Karena tidak semua guru bisa membangkitkan minat siswa. Karena untuk membangkitkan minat siswa ini perlu sekali strategi, perlu sekali usaha atau upaya agar siswa itu memiliki minat dalam pelajaran yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah kemampuan dan keterbatasan guru atau sekolah dalam memberikan teori. Hal ini disebabkan alat-alat untuk mengadakan percobaan tidak lengkap. Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana. Artinya tidak semua sekolah memiliki prasarana yang lengkap dalam menunjang proses belajar mengajar. Atau ada juga yang memang prasarananya sudah lengkap, ada mencukupi, tapi SDM-nya guru sendiri tidak siap untuk menggunakan alat tersebut. Yang keempat adalah kurang optimalnya dalam penerapan metode. Nah, hal ini seorang guru memang dituntut untuk memahami dan mampu mengaplikasikan metode dalam setiap proses belajar mengajar. Tapi dalam kondisi tertentu, guru yang paham terhadap metode juga mengalami, mungkin ada yang mengalami, ada juga yang tidak mengalami terhadap penerapan metode. Makanya di sini kurang optimal itu berarti ada beberapa guru yang memang sukses menerapkan metode, ada juga beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam menerapkan metode. Seperti itu. Lanjut. Nah, faktor yang menyebabkan permasalahan dalam mengajar IPA. Nah, faktornya itu adalah, yang pertama adalah guru yang bukan berasal dari latar belakang lulusan guru IPA. Nah, misalnya guru yang berlatar belakang guru fisika akan merasa kesulitan ketika mengajar materi biologi atau kimia. Artinya, tidak semua guru itu menguasai materi tertentu. Nah, meskipun dia berasal dari guru IPA, ya, misal dia lulusan guru IPA, tapi dia kemungkinan bisa mengajar biologi, tapi tidak bisa mengajar kimia dan fisika. Atau dia bisa mengajar fisika, tapi tidak bisa mengajar kimia dan biologi. Seperti itu. Apalagi guru yang memang bukan latar belakangnya pendidikan tersebut atau tidak linear. Misal guru PAI mengajar IPA atau guru PAI mengajar matematik. Nah, dari itu biasanya guru akan mengalami kesulitan biasanya dalam mengajar atau dalam menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Nah, berkaitan dengan alokasi waktu. Nah, biasanya guru merasa tidak cukup untuk mengajarkan semua materi dengan alokasi waktu yang diberikan sesuai dengan tertera dalam kurikulum. Nah, di sini biasanya kalau dalam kurikulum itu kan untuk pelajaran IPA itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu atau 4 jam pelajaran. Nah, biasanya dari 4 jam pelajaran itu sendiri juga guru masih merasa kesulitan dalam menyampaikan materi yang memang ditargetkan oleh kurikulum itu sendiri, seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum. Biasanya alokasi waktu, seperti itu. Permasalahan yang ketiga adalah materi pembelajaran IPA. Nah, biasanya guru tidak bisa menggunakan media untuk materi yang tidak dikuasai. Misalnya guru yang berlatar belakang biologi merasa kesulitan dalam menyiapkan peralatan yang digunakan untuk materi fisika. Nah, kan kalau di SMP, IPA kan masih terpadu. Nah, biasanya guru yang mengajar IPA terpadu, kalau dia memang background-nya adalah biologi, biasanya dia akan merasa kesulitan untuk menyampaikan materi terkait fisika atau kimia, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, guru yang berlatar belakangnya fisika biasanya akan merasa kesulitan dalam menyampaikan biologi. Berikut juga menyiapkan media-medianya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penilaian atau evaluasi. Nah, terkait untuk penilaian evaluasi ini adalah, biasanya penilaian dan evaluasi itu dilakukan oleh guru setiap akhir bab dan tidak dilakukan setiap akhir pembelajaran atau bahkan saat proses pembelajaran. Memang idealnya itu penilaian atau evaluasi itu dilakukan oleh setiap guru itu pada saat proses pembelajaran berlangsung atau di setiap akhir proses pembelajaran. Tidak dilaksanakan setiap akhir bab atau bahkan semester. Makanya guru itu tidak
boleh menilai siswa itu hanya berdasarkan nilai PAT atau nilai UTS-nya saja. Banyak hal yang bisa dinilai, ya kan gitu. Terutama dari nilai-nilai keseharian dia seperti itu. Kemudian, kesimpulan. Maka dari kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini adalah bahwa problem pembelajaran itu adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, faktor yang mempengaruhi proses dan hasil interaksi belajar mengajar yaitu faktor guru sebagai subjek pembelajaran dan faktor peserta didik sebagai objek pembelajaran. Dan faktor lain seperti media dan instrumen pembelajaran, fasilitas belajar, infrastruktur sekolah, fasilitas laboratorium, manajemen sekolah, sistem pembelajaran dan evaluasi, kurikulum, metode, dan strategi pembelajaran. Nah, problematika pembelajaran itu berasal dari dua faktor yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tri, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kemudian, problematika pembelajaran IPA itu adalah problem pembelajaran secara umum dan secara khusus yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian saran. Nah, saran dari makalah dari presentasi yang kami sampaikan hari ini adalah bagi para guru disarankan untuk lebih menguasai metode dan media pembelajaran sebagai sarana menumbuhkan minat belajar siswa dengan metode dan media pembelajaran yang menarik. Setiap siswa diharapkan mudah memahami materi disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah bagi sekolah disarankan untuk melaksanakan manajemen sekolah yang baik, sistem pembelajaran dan evaluasi, kurikulum dan menyediakan fasilitas belajar seperti laboratorium yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait problematika pembelajaran. Dan makalah ini kami susun dari beberapa sumber. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini adalah sumber-sumber materi dari yang sudah kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ipan dan Pak Tri atas penjelasannya. Dan demikian presentasi dari kelompok 4. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan tanya jawab di grup PA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.